Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang banyak sekali pertanyaan dari keluarga penerima manfaat ataupun pemerhati channel Diari PKH terkait dengan kapan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Ini dia jadwalnya, kira-kira minggu keberapa dan bulan apa ya. Dan tentunya hanya orang-orang ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2023 mendatang. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kapan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dicairkan. Ini dia jadwalnya, kira-kira bulan apa dan minggu keberapa. Dan tentunya hanya orang-orang ini yang bisa cair bantuannya di tahap 1 tahun 2023 mendatang. Nah, sahabat YouTube, saat ini kita sudah memasuki tahun 2023. Artinya saat ini bulan Januari merupakan bulan pertama ya di agenda pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, di mana bantuan PKH di tahun 2023 ini akan dicairkan sepanjang tahun dengan mekanisme diberikan per 3 bulan sekali atau triwulan sekali. Nah, adapun untuk triwulan pertama ini dijadwalkan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian untuk triwulan yang kedua April, Mei, Juni. Kemudian triwulan yang ketiga Juli, Agustus, September. Dan triwulan yang terakhir adalah Oktober, November, Desember. Dan untuk proses pencairannya apakah nanti kembali lewat PT Pos Indonesia seperti di tahap 4 tahun 2022 kemarin, atau kembali melalui kartu KKS, melalui Bank Himbara atau Bank Penyalur, saat ini masih belum ada informasi yang jelas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi terakhir yang kita terima bahwasannya sesuai surat keputusan Menteri Sosial yang baru dengan nomor 230/HUK/2022 bahwasanya penyaluran bantuan PKH dan juga sembako dibersamakan dengan penyaluran bantuan BLT BBM tahap yang kedua secara tunai di PT Pos Indonesia. Namun di tahun 2023 ini tentunya bantuan BLT subsidi BBM tidak diberikan lagi ya. Nah, tentunya nanti akan ada surat keputusan menteri yang baru yang mengatur terkait dengan pencairan baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT di tahun 2023 ini ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan banyaknya pertanyaan dari keluarga penerima manfaat di dampingan saya ataupun yang menjadi pemerhati channel Diari PKH melalui kolom komentar di video-video sebelumnya, Mas, sebenarnya bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini kapan dicairkan? Nah, yang jelas hingga video ini dipublikasikan masih belum ada SP2D, data bayar, surat keputusan ataupun hal-hal serupa yang membahas terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan yang sudah-sudah proses penyaluran bantuan PKH ini dari 3 bulan itu dicairkan di bulan kedua. Itu biasanya. Nah, untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini, prediksi kami dari channel Diari PKH kemungkinannya akan dicairkan mulai dari bulan kedua, yaitu bulan Februari tahun 2023. Nah, kira-kira minggu keberapa? Biasanya minggu kedua ya, minggu kedua, minggu ketiga, hingga nanti di akhir bulan
Maret ya, biasanya seperti itu sahabat hidup. Nah, untuk saat ini di bulan Januari di pusat sana masih terus berproses tentunya, mulai dari penyiapan data dari pihak Pusdatin, pengecekan padu padan antara DTKS dan juga Dukcapil ya, karena tetap kembali proses peng-SK-an ataupun penetapan penerima bantuan sosial PKH ini harus dilakukan dengan benar-benar oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentunya bantuan PKH ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat ataupun orang-orang yang memang benar-benar memenuhi syarat ya sahabat hidup. Nah, di channel JRPK ini sudah kita rangkum ada 7 syarat supaya bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini bisa kembali dicairkan ya sahabat hidup. Yang pertama tentunya terdaftar di dalam DTKS. Ini adalah wewenang dari pihak Pusdatin mengecek apakah keluarga penerima manfaat itu ada di dalam data DTKS atau tidak. Nah, tentunya kalau tidak terdaftar di dalam DTKS maka tidak bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, yang artinya tidak bisa cair bantuannya. Nah, kemudian syarat yang kedua harus memiliki komponen PKH, karena bantuan PKH adalah bantuan bersyarat yang mana salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH, mulai dari komponen pendidikan, komponen kesehatan hingga komponen kesejahteraan sosial ya sahabat hidup. Kemudian syarat yang ketiga memiliki data kependudukan mulai dari nomor NIK, nomor KK yang aktif di Dukcapil dan Padan ya. Dan ini harus wajib sifatnya karena semuanya saat ini berbasis dengan data kependudukan. Jadi apabila ada penerima bantuan PKH yang nomor NIK-nya ini tidak aktif, tidak padan di Dukcapil, maka tidak bisa mendapatkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Namun titik amannya, apabila si KPM tersebut masih tercatat di dalam DTKS, maka ada kemungkinan di tahap-tahap berikutnya bantuannya bisa cair kembali, karena sesuai yang disampaikan oleh koordinator kami bahwasanya orang ataupun KPM yang dulu pernah mendapatkan bantuan PKH saat ini tidak lagi mendapatkan bantuan PKH namun masih tercatat di dalam DTKS, maka sifatnya orang tersebut sebagai calon penerima bantuan sosial, karena kita tidak tahu di tahun ataupun di tahap-tahap berikutnya ya proses penetapan penerima bantuan PKH itu seperti apa ya sahabat hidup. Ada kemungkinan orang tersebut akan kembali menerima bantuannya, dan ada juga sebaliknya kemungkinan orang yang saat ini menerima di tahap berikutnya ada kemungkinan tidak lagi menerima. Jadi saat ini data penerima bantuan PKH sangat dinamis sifatnya ya sahabat hidup, sangat mudah berubah. Kemudian syarat yang keempat antara data DTKS dengan Dukcapil itu harus padan ya, harus sinkron. Kemudian syarat yang kelima bagi yang memiliki komponen pendidikan. Nah, ini bagi yang memiliki anak SD, SMP, kemudian SMA sederajat, ini harus terdaftar di dalam data Dapodik ataupun data EMIS yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolahan. Jadi apabila ada keluarga penerima manfaat bantuan PKH punya anak sekolah namun anak sekolahnya tidak masuk di perhitungan bantuan PKH, maka coba cross check di sekolahnya apakah anak tersebut data kependudukan, kemudian data layak PIP di Dapodik ataupun EMIS sudah diisi atau belum oleh operator sekolahnya ya sahabat itu. Kemudian syarat yang keenam bukan termasuk ASN, TNI, Polri, kemudian pensiunan dari ASN, TNI ataupun Polri, dan ataupun bukan orang yang sekaka dengan ASN, TNI ataupun Polri, karena pekerjaan ASN, TNI ataupun Polri itu memang pekerjaan yang tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tidak terkecuali bantuan PKH ya sahabat hidup. Kemudian syarat yang terakhir adalah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, tentunya syarat yang ketujuh ini merupakan syarat utama ya, karena apabila tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan nama-nama penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, tentu yang pertama mengacu kuota, di mana kuota seluruh Indonesia adalah 10 juta keluarga penerima manfaat.
Kemudian acuan yang kedua adalah anggaran, ya, anggaran dari bantuan PKH itu sendiri. Dan acuan yang ketiga adalah kesiapan data penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri. Apabila ada penerima bantuan PKH yang datanya masih belum siap di pihak Pusdatin, maka tidak bisa di SK-kan, ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya informasi pada video kali ini terkait dengan kapan sih bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dicairkan. Prediksi kita di bulan Februari di minggu kedua. Adapun informasi resminya kira-kira nanti kapan, ya yang jelas kita tunggu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan yang pastinya hingga saat ini masih belum ada informasi yang resmi terkait dengan data bayar, SK ataupun surat terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi sahabat YouTube semua ya harus bersabar karena ini sebatas bantuan, ditunggu saja. Kalau cair alhamdulillah, kalau tidak perlu berkuar-kuar, tidak perlu menyalahkan sana sini. Yang jelas ini sifatnya hanya bantuan. Kapanpun bantuan ini tidak diberikan, kapanpun bantuan ini diberikan, semuanya tergantung sama yang memberikan. Yang memberikan adalah pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.